Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Al-ayat. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Mengawali khutbah ini tidak lupa kami menyampaikan pesan atau wasiat khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yakni dengan berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya dan berusaha juga menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, kita bulan Ramadan ini sudah memasuki etape terakhir, 10 hari terakhir. Dan pada kesempatan kali ini khatib ingin mengajak diri pribadi khatib dan kepada kita semuanya untuk sama-sama menggunakan kesempatan ini, menggunakan kesempatan Ramadan di 10 hari terakhir ini dengan sebaik-baiknya, yakni dengan memperbaiki ibadah malam hari dan juga memperbaiki ibadah di siang harinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis riwayat muttafaqun alaih yang lafaznya berasal dari Imam Muslim pernah mengatakan, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashru ahyal laila wa ayqadhal ahlahu wa jadda wa syaddal minzar. Setiap beliau memasuki 10 hari terakhir Ramadan, itu beliau ahyal lail, yang pertama menghidupkan malam-malam terakhir di dalam bulan suci Ramadan. Dalam setiap malamnya beliau sudah mulai kurang tidur dengan menghidupkan malam. Kemudian juga beliau membangunkan keluarganya. Beliau juga makin bersungguh-sungguh dalam ibadah. Juga beliau khusus setiap 10 terakhir di malam Ramadan cuti dulu, tidur dengan istri-istrinya. Artinya libur, tidak melakukan hubungan suami istri. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam ahyal lail, menghidupkan malam yang banyak sekali Rasulullah amalkan, itu adalah qiyamul lail, salat malam. Di antaranya salat tarawih, witir, tahajud. Silakan kita juga bisa melakukannya
Kalau ada yang butuh hajat sama Allah, sholat hajat juga termasuk qiyamul lail, sholat tasbih. Dan sebagian riwayat menyebutkan bahwa qiyamul lail itu termasuk juga sampai pada sholat subuh. Masuk ya. Dan kita ingat juga 2 rakaat sebelum subuh ada hadisnya, insya Allah lebih baik daripada dunia seisinya. Kemudian apalagi yang beliau lakukan, iktikaf dalam masjid. Ya silakan, makanya saya selalu mengingatkan kalau ceramah tarawih itu sekarang juga boleh ya. Setiap kita masuk dalam masjid jangan lupa niat. Iktikaf itu diam di masjid, meskipun diam saja itu masuk pahala kalau kita niat iktikaf. Lamanya biar singkat. Selama misalnya subhanallah, katakanlah seperti itu. Atau sepanjang membaca sholawat 1 kali sholawat. Lebih-lebih kalau seperti sekarang mau sholat Jumat mendengarkan khutbah atau sebelumnya baca Quran, niatkan iktikaf, jangan lupa. Karena ketika tidak niat jangan sampai kita ya katakanlah kurang pahalanya. Gara-gara niat nanti pahalanya malah berkurang. Lebih-lebih juga nanti pada saat tarawih di masjid. Atau ada juga beberapa masjid yang membiasakan diri menghidupkan iktikaf. Misalnya mulai dari sholat isya ada satu rombongan yang iktikaf sampai jam-jam 12. Jam 12 mereka pulang masak sahur. Ada juga rombongan berikutnya, dia di rumah dulu, tidur dulu nih. Nanti jam-jam 12 bangun, makan sahur, kemudian iktikaf di masjid sambil membawa beberapa kue untuk mengakhiri sahurnya. Karena ada hadis Nabi bahwa sahur itu bagusnya di akhir malam sebelum imsak. Jadi kalau jam-jam 12 kurang afdol. Kemudian Rasulullah juga meskipun sudah dijamin oleh Allah sebagai ahli surga, tetapi beliau di dalam bulan suci Ramadan banyak-banyak membaca istighfar, minta ampun kepada Allah. Dan juga yang sering Rasulullah baca doa di dalam bulan suci Ramadan seperti yang kita baca juga dalam tarawih, misalnya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Sebanyak-banyaknya silakan. Itu artinya sangat bagus. Allahumma ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau mencintai untuk memaafkan. Fa'fu anna, maka maafkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Dan untuk amal ibadah siang juga perlu kita perbaiki. Tentu saja di samping sholat wajib kita atau ibadah lainnya, terutama puasa kita. Mari kita tingkatkan kualitas puasa kita. Setidaknya kalau kita merujuk kepada pendapat atau tafsiran dari Imam Ghazali, itu kan orang puasa menurut beliau ada 3 tingkatan. Ada tingkatan awam, tingkatan khawas, dan tingkatan khawasul khawas. Kalau tingkatan awam itu puasanya orang kebanyakan. Dan mungkin sebagian besar adalah anak-anak yang baru belajar puasa. Biasanya puasanya itu hanya menahan lapar dan dahaga saja. Ya kadang-kadang karena puasa akhirnya sholat ke masjidnya loyo ngantuk. Akhirnya maunya sholat di rumah. Atau juga puasa tetapi masih melakukan dosa-dosa. Nah itu kelompok-kelompok awam kata Imam Ghazali. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi lal ju'i wal atas. Banyak sekali orang yang berpuasa tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Ya puasanya kelompok awam ini kata Al-Ghazali. Kemudian kelompok yang agak lumayan adalah tingkatan kedua,
yaitu kelompok khawas, kelompok khusus. Ini sudah mulai meningkat, sudah bagus. Di samping menahan lapar dan dahaga, mulai dari imsak sampai maghrib, juga sudah mulai berhati-hati dengan hal-hal yang membatalkan puasanya. Mau ngomongi orang lain, membicarakan tetangga, kejelekan tetangga, dia tahan. Jangan, saya lagi puasa. Mau melihat sesuatu yang menimbulkan syahwat, astagfirullah, dia palingkan mukanya. Dia jaga dirinya dari hal-hal yang membatalkannya. Ditambah juga dengan melakukan banyak kebaikan-kebaikan. Ini sudah mulai bagus. Insya Allah mudah-mudahan kita setidaknya ada pada kelompok ini sudah lumayan. Dan tingkatan terakhir yang ketiga, ini sudah lebih hebat lagi, lebih tinggi lagi. Di samping menahan lapar dan dahaga dari imsak sampai maghrib, juga menghindari dari hal-hal yang membatalkan. Dijaga perilakunya, kelakuannya, akhlaknya dijaga. Khawasul khawas ini, kelompok khawasul khawas ini juga berpuasa hatinya dan pikirannya. Bahkan kelompok ini sangat luar biasa. Dia di samping menjaga yang pada tingkatan awam dengan tingkatan khawas tadi, itu dia benar-benar tidak ingin hatinya itu ada prasangka buruk kepada orang dan merasa batal itu puasanya, rusak puasa saya ini kalau ada hati saya ada suuzon kepada orang lain misalnya, atau ada pikiran, wah jangan-jangan ini dia yang mencuri, padahal tidak jelas. Itu dia hindari pikiran-pikiran dengan hati dari prasangka-prasangka buruk atau hal-hal niat yang tidak baik. Nah, inilah 3 tingkatan. Silakan mari kita berusaha ya. Syukur-syukur kalau kita bisa pada level ketiga. Nah, ini menurut Al-Ghazali biasanya level ketiga ini memang levelnya para nabi atau para wali. Ya, tapi kalau kita mau juga berusaha, silakan kita berusaha itu. Setidaknya pada tingkatan kedua kita sudah lumayan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itu saja khutbah kami. Mudah-mudahan meskipun singkat, mari kita berusaha memanfaatkan akhir Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan memperbaiki ibadah-ibadah kita di malam hari maupun ibadah-ibadah puasa kita di siang hari. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.